Shalom jemaat sekalian, dimanapun berada, semoga kita tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa tetap mengikuti ibadah hari ini, dan biarlah kasih Tuhan selalu menyertai jemaat sekalian. Kita akan buka ibadah hari ini, kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Doa pembukaan oleh Bapak Gembala. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih karunia dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini di dalam ibadah online kami dapat berkumpul, kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan, Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan hati hidup kami untuk kami mau memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami datang, kami mau memuji Tuhan dengan hati yang sungguh Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan hati yang tulus, karena kami sungguh percaya ketika kami menyembah, mengagungkan nama Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa, kami akan menikmati kuasa-Mu, mujizat-Mu, pemulihan-Mu terjadi ketika kami memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dan kami siap berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan selalu baru setiap pagi, dan dengan apakah kita akan membalas selain dengan puji dan sembah Dia? Kita angkat pujian.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Kita angkat pujian. Dia Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah
Yehova Nissi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nissi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Kita sambung pujian bersama Yesus, lakukan perkara besar, sebab di dalam Dia tidak ada yang sukar dan pasti ada jalan keluar. Yesus, lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Kita akan siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita katakan, Tuhan selalu menolongku dan menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, seumur hidup kami Kau menolong kami, Tuhan, menjaga kami karena kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus,
Oh Tuhan, ajaib Kau Yesus. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu, walaupun secara virtual. Di tengah-tengah PPKM pandemi COVID-19. Untuk itu, marilah kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap puji syukur. Di tengah-tengah PPKM pandemi COVID-19 ini, kami masih dapat bertemu, walaupun secara virtual. Tetapi kami yakin percaya, pertemuan ini tidak mengurangi makna daripada persekutuan itu sendiri. Karena 2-3 orang berkumpul atas namamu, Engkau sendiri hadir di antara kami. Pimpin dari awal hingga akhir pertemuan ini, di dalam satu nama yang senantiasa kami agungkan, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema pada bulan ini adalah bicara masalah keluarga. Karena itu, tema pagi hari ini adalah membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar dari 3 peristiwa. Yang pertama adalah belajar dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah lembaga perkawinan manusia yang pertama. Namun demikian, semuanya tidak berjalan dengan lancar. Fakta bahwa Adam telah gagal memposisikan diri sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai bapak, sebagai kepala keluarga. Adam diam saja pada saat dia berada di dekat Hawa. Pada saat itu Hawa mendengarkan bujukan ular. Bahkan Adam ikut memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Kejadian 3 ayat 6. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Demikian ibu bapak dan saudara, Hawa juga gagal memposisikan diri sebagai penolong, sebagai pendamping yang seharusnya tunduk kepada suaminya karena menjadi istri yang dominan. Di dalam Kejadian 4 ayat 1, manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Di sini ibu bapak, nama Adam tidak ditonjolkan dengan disebut-sebut, sedang Hawa disebut dengan jelas. Kejadian 4 ayat 2. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala, dan seterusnya. Kembali ibu bapak dan saudara, di sini kita tidak menjumpai dimunculkannya peran Adam yang memperanakkan Kain, melainkan disebut-sebut hanya peran Hawa yang melahirkan. Keluarga Adam dan Hawa merupakan keluarga yang deharmonis, saling menyalahkan. Kejadian 3 ayat 12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, Adam dan Hawa telah gagal membangun sebuah keluarga.
terjadilah tragedi yang mengerikan, yakni pembunuhan yang pertama kali terjadi di dunia ini, yaitu Kain membunuh Habel. Kain dan Habel dididik di dalam pola didikan yang salah asuh, di mana Adam sebagai suami tidak berperan sebagai imam di dalam keluarga, sedangkan Hawa sebagai istri tidak berperan secara penolong. Ketika akhirnya Habel mati dan Kain menjadi pengembara, Adam dan Hawa hidup lonely berdua saja selama waktu yang panjang, yaitu 130 tahun. Kemudian Allah memperkenankan Adam melahirkan Adam dan Hawa, melahirkan Set, anak mereka yang ketiga, di dalam Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Zet. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, inilah satu permulaan pola keluarga Adam untuk menata sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Kejadian 5 ayat 3, ini kejadian yang menarik. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Zet kepadanya. Ini yang menarik. Adam memperanakkan menurut rupa dan gambarnya. Bagaimanapun dia juga diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Disinilah Adam memulai pola baru di dalam mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Fungsi sebagai imam kembali dipulihkan. Kata-kata memperanakkan menurut rupa dan gambarnya tidak ada di seluruh bagian Alkitab lain kecuali ibu bapak dan saudara pada ayat ini. Dan bagaimana dengan Set yang dididik dalam pola asuh yang baru dan yang berkenan kepada Allah. Set bertumbuh dewasa dan membentuk keluarga yang takut akan Tuhan, dan kemudian mendidik Enos anaknya dengan luar biasa. Enos menjadi pelopor pada zamannya. Untuk masyarakat pada zaman itu mulai memakai atau memanggil nama Tuhan. Enos memulai kegerakan rohani pada zamannya. Pada waktu itulah banyak sekali juga, kalau kita ingat, bukan hanya garis keturunan Zet dan Enos, tetapi kita ingat ada satu yang dibuang oleh Allah, yaitu adalah keturunan Kain. Dan keturunan ini banyak sekali berterbangan di mana-mana sebagai komunitas yang justru terbalik dari apa yang dilakukan oleh Enos, yakni orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 25-26. Selanjutnya ibu bapak dan saudara, untuk melahirkan generasi Enos, Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Adam dan Hawa untuk menjadi keluarga yang dipulihkan. Dan kelak tertulis pada silsilah Yesus Kristus. Artinya dari garis Adam, Zet, dan Enos akan melahirkan Yesus. Ini yang luar biasa. Di dalam Lukas 3 ayat 23-38, Yesus adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Daud, anak Isai,
anak Obed, anak Kenan, anak Enos, anak Zet, anak Adam, dan anak Allah. Luar biasa ibu bapak, keluarga yang deharmonis pada sebelumnya, tetapi kemudian mereka berhasil membangun keluarga yang harmonis dan dipakai oleh Tuhan sebagai garis keturunan kehadiran Yesus di dunia ini. Kisah yang kedua, ibu bapak dan saudara, adalah Daud. Perjalanan Daud menjadi raja merupakan satu perjalanan yang panjang, yang sangat panjang, mulai di mana oleh Nabi Samuel saat Daud masih belia, lalu berhasil mengalahkan Goliat, pahlawan dari Filistin. Kemudian hidup dalam pengungsian karena dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Hingga kemudian Daud menjadi raja yang besar yang memerintah secara penuh di Israel. Pada masa permulaannya, Raja Daud melakukan sebuah dosa yang besar. Dia tidak hanya melakukan dosa perzinahan bersama Batseba, tetapi juga dia merancang suatu skenario yang jahat terhadap Uria, suami Batseba. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 14, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ada 2 dosa yang dilakukan Daud, yaitu dosa perzinahan dan pembunuhan. Daud berdosa kepada Tuhan karena melakukan perzinahan dengan Batseba dan melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria. Sungguh betapa jahatnya hati Daud. Untuk mendapatkan Batseba, dia tega membunuh Uria. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dan memperingatkan Daud. Maka dengan penuh penyesalan, Daud datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Ia mengaku betapa keji pembunuh perbuatannya dengan berseru, "Kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tariklah aku dari dosaku." Di dalam Mazmur 51 ayat 3-4. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun Daud telah diampuni dosanya oleh Tuhan, dia tetap harus menerima ganjaran atas perbuatan itu. Tuhan memang telah menghapus dosanya, tetapi ada konsekuensi yang harus diterima Daud. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Dan pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ibu bapak dan saudara, satu kondisi yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Dia berbuat kesalahan yang besar, tetapi satu hal, dia tidak cukup menyesal, tetapi dia bertobat. Walaupun dia harus mengalami dan menghadapi konsekuensi daripada apa yang telah diperbuat,
Anak yang dilahirkan Betseba harus mati. Pedang pun tidak berlalu dari keturunan Daud. Kita lihat, kita baca, Absalom, anak Daud, melakukan pemberontakan, bahkan mencemari istri-istri ayahnya. Dan akhirnya, justru dari garis Daud, Salomo menjadi garis keturunan Mesias nantinya. Inilah yang luar biasa Tuhan. Memakai Daud yang jahat, kemudian dia menyesal dan bertobat. Dan dari garis keturunan akan lahir Sang Mesias. Sama dengan peristiwa yang dialami keluarga Adam dan Hawa. Apa yang dialami Daud ini menjadi pengalaman berharga bagi kita, agar kita lebih berhati-hati dalam segala hal. Jangan pernah main-main dengan dosa, karena selalu ada akibat, ada konsekuensi setiap perbuatan tersebut terhadap keluarga kita. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa Yehuda. Kisah ini nanti pun akan saya bawa untuk hari Kamis kaum pria, tetapi secara lengkap nantinya. Tetapi ini satu sepotong saja. Yehuda, ibu bapak dan saudara, adalah anak keempat daripada Yakub. Yehuda tanpa sadar meniduri menantunya sendiri, yaitu Tamar. Dan akhirnya Tamar hamil. Dan identitas ayah anak itu juga terbukti melalui barang-barang yang dipinjamkan kepada Tamar. Pada titik ini, ibu bapak dan saudara, Yehuda bertobat, mengaku kesalahannya, dan menyatakan Tamar lebih benar dari dirinya sendiri. Di dalam Kejadian 38 ayat 1-27. Dari sudut pandang tertentu, peristiwa yang tampaknya kotor ini merupakan salah satu terobosan penebusan terbesar dalam sejarah dunia. Kita turut merayakan Peres, anak Tamar dan Yehuda sebagai bagian penting dalam rencana penebusan Allah, salah satu leluhur Raja Daud. Yang lebih penting adalah bahwa Injil memasukkan Peres, yaitu anak dari Yehuda dan Tamar, di antara para leluhur Yesus. Artinya satu garis yang akan menurunkan Yesus nanti. Ini yang saya katakan luar biasa. Dari 3 peristiwa ini, dari keluarga yang hancur-hancuran, tetapi kemudian dipulihkan karena mereka menyesal dan bertobat. Dan akhirnya dari ketiga garis ini, akhirnya melahirkan Sang Mesias nantinya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari ketiga peristiwa ini, kita dapat memetik pelajaran. Yang pertama adalah, 1, kita harus membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Karena itu, ibu, bapak, dan saudara, ketika kita mengucapkan selamat kepada mempelai yang sedang menikah, atau di dalam kebaktian kudus, kita menyatakan selamat dan berbahagia mengarungi bahtera kehidupan. Apa artinya bahtera? Bahtera adalah kapal. Kapal ketika berlayar, dia harus siap. Bukan hanya menghadapi angin yang sepoi-sepoi, laut yang tenang,
Tetapi bahtera kapal harus siap untuk menghadapi gelombang badai, angin taufan, dan sebagainya. Artinya, di dalam kehidupan ini tidak mungkin secara terus-menerus kita berjalan seperti melalui jalan tol yang halus lurus, tetapi kita akan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Itu tidak bisa dihindari siapapun juga. Dan kita belajar dari tadi bagaimana dari lembaga perkawinan yang pertama Adam dan Hawa pun harus menghadapi itu semua. Ini menggambarkan pada kita semua bahwa kita harus siap. Demikian juga kita sebagai orang-orang tua juga harus mempersiapkan anak-anak kita untuk siap menghadapi badai, untuk siap menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan, gelombang, dan segala rintangan dan hambatan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kuncinya satu, takut akan Tuhan. Maka betapapun gelombang, ancaman, tantangan yang seperti yang kita hadapi pada saat ini, pandemi COVID-19, kita akan mampu untuk menghadapinya bersama Tuhan, karena Dia tidak akan meninggalkan kita semua. Yang kedua, ibu bapak dan saudara, masing-masing kita harus melakukan sesuai dengan porsi kita masing-masing atau peran kita masing-masing, agar tidak tumpang tindih di dalam kehidupan keluarga ini. Seorang ayah, seorang bapak harus berperan sebagai bapak. Seorang ibu harus berperan sebagai ibu, dan anak harus sebagai anak. Jangan dicampur adukkan. Anak berperan orang tua berperan sebagai anak, bapak berperan anak, anak berperan ibu, dan sebagainya. Kalau sudah demikian, maka rumah tangga ini akan hancur. Karena itu masing-masing harus berperan sesuai dengan peran masing-masing. Yang ketiga adalah ketika terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita, kesalahan kita, dosa kita, sebagai manusia kita tidak bisa menghindari itu semua. Dan ini sudah tergambar di dalam Alkitab. Di dalam orang-orang pilihan Allah pun bisa terjadi demikian. Apakah tadi Adam, Hawa, Daud, Yehuda, Musa, Yakub, dan hampir semua, tidak ada yang tidak mengalami masa-masa yang harus dia alami, melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan harus menanggung akibatnya. Tetapi satu, ketika mereka menyadari, menyesal, dan bertobat, maka Tuhan akan membuka tangan untuk mengampuninya. Kecuali di dalam sejarah Alkitab yang jelas digambarkan dan diceritakan adalah Yudas. Yudas menyesal ketika dia melihat hasil karyanya. Yesus disesah, Yesus dihukum, dan Yesus harus mengalami penganiayaan. Tetapi dia hanya terbatas menyesal dan tidak pernah bertobat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, yang keempat adalah proses belum tentu menentukan hasil. Kalau kita lihat di dalam kehidupan Adam dan Hawa, betapa luar biasanya tragedi yang terjadi. Tetapi hasil akhirnya adalah happy ending. Demikian juga dengan kejadian Daud yang penuh dengan dinamika
dalam kehidupan Daud mulai dia muda sampai menjadi raja. Tetapi Tuhan memakai garis Daud sebagai garis sejarah penebusan lahirnya Sang Mesias. Demikian dengan Yehuda. Satu peristiwa yang sangat memalukan. Tetapi Yehuda sadar dan kemudian dia mengakui kesalahannya dan membenarkan posisi Tamar. Sehingga Allah memakai Yehuda sebagai sejarah, masuk di dalam sejarah. Keturunannya melahirkan Sang Mesias. 3 peristiwa yang luar biasa. Karena itu ibu bapak dan saudara, bila selama ini kita masih belum seperti pola yang digambarkan oleh Alkitab, tidak ada kata terlambat untuk mengubahnya dengan cara bertobat dan memulai pola baru di dalam kita membangun keluarga. Pola takut akan Tuhan. Tuhan kita adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Tetapi dia juga Tuhan yang adil. Tidak ada kata kompromi terhadap dosa. Karena apa yang ditabur oleh orang, itu juga yang akan dituainya di dalam Galatia 8 ayat 7b. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah banyak waktu di tengah pandemi ini untuk kita introspeksi diri. Untuk kita memeriksa diri kita, apakah sudah sesuai dengan apa yang dimauinya Allah. Di tengah-tengah ini, kita berkumpul dengan keluarga. Kita menengok kembali apa yang sudah terjadi. Ketiga peristiwa itu menjadi potret kita semua. Potret kesalahan yang jangan kita ulangi, tetapi justru kita memetik hikmat, memetik pelajaran dari ketiga peristiwa ini. Dan di dalam Alkitab ini masih banyak lagi. Karena itu ibu bapak, marilah kita semua di dalam sisa hidup kita ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kita semua untuk introspeksi dan terus membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau di tengah-tengah PKM pandemi COVID-19 ini, kami mempunyai banyak waktu untuk kami merenungkan firman Allah. Kami introspeksi diri. Bagaimana kami membangun pola keluarga kami masing-masing. Karena itu Tuhan, di sisa hidup ini, izinkanlah kami Tuhan untuk terus mendengarkan suara-Mu, untuk terus merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya juga Tuhan hadir dalam keluarga masing-masing, terlebih lagi jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Ecclesia Christi ini. Kami mengalami banyak pergumulan ya Tuhan. Pergumulan keluarga yang harus menghadapi ancaman COVID-19, yang harus dirawat, dan juga kami harus menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi keuangan.
permasalahan-permasalahan sosial yang harus kami hadapi. Tetapi kami yakin, percaya, ketika kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sisa hidup kami serahkan di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berjumpa kembali, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Kita telah mengikuti dengan saksama dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pendeta Harsanto Adi MTH. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Saat ini Bapak, Ibu, Saudara, ada kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk pembangunan atau untuk persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga, nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang telah disebutkan tadi, dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan, bisa menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Welly Filipus, atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat sekalian dalam memberikan persembahan untuk pelayanan ini. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini, 11 Juli, pukul 1 siang, diadakan ibadah youth dan akan dilayani oleh Bapak Henry Hagai Hosea. Para pemuda-pemudi anggota youth kiranya dapat bergabung dalam ibadah ini. Hari Minggu ini juga, 11 Juli, pada waktu yang sama, pukul 1 siang, Komisi Remaja mengadakan ibadah yang dilayani oleh Ibu Paula Yosafat. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 13 Juli pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Novlin Esther Sarapung dari GGP di Bali. Kaum wanita dan saudari sekalian dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 14 Juli pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Harsanto Adi. Bapak-bapak dan saudara dapat mengikutinya bersama. Pembinaan jemaat pada hari Kamis 15 Juli dimulai pukul 18.30. Akan dilayani oleh Pendeta Welly Langi STH dengan tema pengucapan syukur. Untuk Jumat 16 Juli, persekutuan doa umum pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Muda Harif Jafari.
Untuk hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021, pukul 9 pagi adalah ibadah raya Minggu. Firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta Sopar Sinaga MTH. Jemaat sekalian dapat mengikuti ibadah raya ini melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Saudara jemaat Tuhan harap mengingat bahwa semua pelayanan daring atau online dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom, yang linknya ada atau selalu diupdate dalam WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk itu, saudara dapat menghubungi pendeta Sopar Sinaga. Kecuali untuk ibadah raya Minggu pukul 9 pagi, kita menggunakan aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah warta jemaat GGP Eklesia Kristi untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya jemaat sekalian tetap sehat, secara konsisten menjalankan protokol kesehatan, tetap setia bersekutu, dan semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Puji Tuhan, kita bisa tetap mengikuti ibadah, dan juga jemaat juga dalam perlindungan Tuhan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu sehat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidupku. Kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Doa penutup oleh Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat berkumpul, hari ini kami dapat memuji nama-Mu Tuhan. Dan hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan, sumber jawaban, dan sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami.
Tuhan memampukan kami. Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami dapat berkata, kami kuat, kami mampu, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita dapat berkata, aku percaya kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak terima kasih.